Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Eh, di sini kami dari kelompok 2 sub 2 akan mempresentasikan tugas dengan judul Kode Etik PNS dalam Literasi Digital Ethics dan Digital Culture. Dengan beranggotakan Delon Siga, Rizky Hidayat Sahar, Wilham Pandi, Yohanes Sole, Florida Reja. Oke, kita langsung saja ke materinya. Transformasi digital dalam reformasi birokrasi Indonesia menuntut peran aktif aparatur sipil negara yang tidak hanya mahir secara teknologi, tetapi juga berlandaskan pada etika dan budaya digital yang kuat untuk menjaga integritas serta citra institusi. Di era disrupsi ini, setiap jejak digital ASN merupakan representasi nilai-nilai dasar berakhlak, sehingga pemahaman mendalam mengenai etika digital menjadi krusial untuk mencegah risiko seperti disinformasi dan degradasi moral. Oleh karena itu, penguatan reform profesionalisme melalui komitmen terhadap etika dan budaya digital sangat diperlukan agar ASN mampu menjadi aktor utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang cerdas, aman, dan akuntabel. Digital Ethics dan Digital Culture. Yang pertama, literasi digital dan pilar smart governance. Literasi digital bagi aparatur sipil negara atau ASN merupakan kompetensi komprehensif yang mencakup penguasaan digital skills, digital ethics, digital culture, dan digital safety untuk memastikan adaptasi, efisiensi, dan keamanan dalam bekerja. Integrasi literasi digital ini berfungsi sebagai pendorong utama smart governance yang mengoptimalkan teknologi untuk menciptakan birokrasi yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Pada akhirnya, keberhasilan transformasi tata kelola pemerintah tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi, tetapi juga pada internalisasi etika dan budaya digital oleh ASN sebagai agen perubahan guna memberikan pelayanan prima dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Yang kedua, digital ethics, fondasi moral di ruang maya. Etika digital bagi aparatur sipil negara atau ASN merupakan perpanjangan dari sumpah jabatan yang harus diimplementasikan di ruang siber. Berikut adalah pengembangan dari poin-poin integritas, profesionalisme, akuntabilitas, dan netralitas dalam konteks perilaku digital ASN. Poin pertama, integritas, tidak menyebarkan hoax. Integritas adalah fondasi utama yang mencerminkan kejujuran dan ketangguhan prinsip. Dalam ruang digital, ASN berperan sebagai filter informasi. Pertama, verifikasi sebelum berbagi. ASN wajib memiliki literasi digital yang tinggi untuk mengecek kebenaran informasi melalui sumber resmi sebelum membagikannya. Menyebarkan hoax meskipun tanpa niat buruk akan mengikis kepercayaan publik terhadap institusi. Kedua, kejujuran data. Tidak memanipulasi atau memodifikasi konten seperti menyuting video atau dokumen resmi untuk menciptakan narasi yang tidak faktual. Tiga, melawan disinformasi. Proaktif dalam memberikan klarifikasi atau meluruskan informasi keliru yang beredar di masyarakat sesuai dengan otoritas dan data yang dimiliki. B. Profesionalisme, komunikasi digital yang santun dan konstruktif. Profesionalisme menuntut ASN untuk tetap menjaga martabat dan kehormatan korps, baik dalam interaksi langsung maupun melalui kolom komentar atau unggahan media sosial. Poin pertama, etika komunikasi. Menggunakan bahasa yang santun, objektif, dan tidak ofensif. Menghindari debat kusir atau penggunaan diksi yang memicu kebencian atau sara. Poin kedua, fokus pada solusi.
Saat berinteraksi dengan masyarakat atau rekan kerja, ASN harus menempatkan diri sebagai pelayanan publik yang memberikan informasi bersifat membangun, bukan memperkeruh suasana. Poin ketiga, menjaga citra institusi. Menyadari bahwa setiap unggahan ASN, meskipun di akun pribadi, tetap melekat statusnya sebagai representasi negara. Oleh karena itu, perilaku digital harus mencerminkan nilai-nilai luhur birokrasi. Slide berikut. Berikut adalah akuntabilitas bertanggung jawab atas setiap konten. Akuntabilitas berarti setiap tindakan di ruang digital harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etika. Yang pertama, kepemilikan konten. ASN bertanggung jawab penuh atas segala bentuk posting, like, share, maupun komen. Jejak digital bersifat permanen dan dapat menjadi bukti hukum jika melanggar undang-undang informasi dan transaksi elektronik atau undang-undang ITE. Yang kedua, menjaga kerahasiaan negara. Sangat berhati-hati dalam membagikan dokumen atau informasi internal yang bersifat rahasia. Klasifikasi terbatas. Kebocoran data negara akibat kelalaian digital adalah pelanggaran serius terhadap akuntabilitas. Yang ketiga, kesadaran dampak. Mempertimbangkan dampak dari setiap konten sebelum menekan tombol kirim. ASN harus mampu memprediksi apakah informasi yang dibagi memberikan manfaat atau justru merugikan kepentingan umum. Berikut, netralitas. Menghindari penyalahgunaan medsos untuk politikus praktis. Netralitas adalah prinsip krusial agar ASN tetap menjadi pelayanan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memihak pada kelompok atau partai politik tertentu. Yang pertama, larangan dukungan terbuka. Tidak memberikan like, berkomentar, membagikan ulang atau mengikuti akun bakal calon peserta pemilu atau pilkada yang berpotensi dianggap sebagai bentuk dukungan politik. Yang kedua, digital bersih dari atribut politik. Menghindari penggunaan foto profil atau konten yang menggunakan simbol-simbol partai politik atau atribut kandidat tertentu saat ASN masih aktif menjabat. Yang ketiga, objektivitas pelayanan. Memastikan bahwa aktivitas digital tidak menunjukkan bias yang dapat mencederai kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah, karena seharusnya bersifat imparsial atau tidak memihak. Yang ketiga, digital culture, membangun ekosistem kerja modern. Digital culture atau budaya digital bukan sekedar penggunaan perangkat teknologi, melainkan transformasi cara berpikir, bertindak, dan berinteraksi di lingkungan birokrasi. Bagi ASN, budaya ini adalah sistem operasi yang memungkinkan pemerintahan bekerja lebih cepat, transparan, dan berpusat pada masyarakat. Berikut adalah pengembangan poin-poin utama dalam membangun ekosistem kerja modern. Next. A. Adaptif, yaitu cepat mengikuti perkembangan teknologi. Sikap adaptif adalah kemampuan untuk keluar dari zona nyaman birokrasi konvensional menuju fleksibilitas digital. 1. Pembelajar sepanjang hayat atau lifelong learner, yaitu ASN harus memiliki keinginan untuk terus memperbarui keterampilan atau upskilling terkait perangkat lunak, aplikasi produktivitas, maupun kecerdasan buatan atau AI yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi. Yang kedua, agilitas dalam perubahan, yaitu menjadikan teknologi sebagai sarana untuk menyederhanakan proses kerja yang birokratis jika ada cara yang lebih efektif dan efisien melalui sistem digital. ASN adaptif akan segera mengadopsinya tanpa menunggu instruksi kaku. Yang ketiga,
resiliensi digital, yaitu mampu merespon tantangan atau kegagalan sistem dengan tenang dan segera mencari alternatif solusi digital, sehingga pelayanan publik tidak terhenti meskipun terjadi kendala teknis. Kolaboratif memanfaatkan platform untuk sinergi. Budaya digital meruntuhkan sekat-sekat antara unit kerja atau egosentrisme sektoral melalui platform yang memungkinkan integrasi data atau ide. Yang pertama, berbagi pengetahuan atau knowledge sharing. Menggunakan ruang kolaborasi digital seperti cloud, drive, forum diskusi internal, atau platform manajemen proyek untuk memastikan bahwa setiap ASN memiliki akses terhadap informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, kolaborasi lintas instansi. Memanfaatkan teknologi komunikasi terpadu untuk berkoordinasi dengan instansi lain secara real time. Ini mempercepat pengambilan keputusan dan meminimalisir tumpang tindih kebijakan. Yang ketiga, transparansi kerja. Dengan menggunakan tools kolaborasi, perkembangan pekerjaan dapat dipantau bersama, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan antara rekan kerja dan keterbukaan dalam tim. Yang ketiga, inovatif atau solusi berbasis data. Inovasi dalam budaya digital bukan hanya tentang menciptakan aplikasi baru, tetapi tentang bagaimana data digunakan untuk membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran. Yang pertama, pengambilan keputusan berbasis data. ASN mulai meninggalkan pola kerja, asumsi, dan beralih ke pola kerja atau fakta. Data yang akurat dianalisis untuk menentukan kebijakan atau intervensi yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua, menciptakan service excellence, menggunakan umpan balik masyarakat atau feedback digital untuk terus memperbaiki kualitas layanan. Inovasi dilakukan dengan memanfaatkan kebutuhan pengguna masyarakat dan memangkas waktu tunggu layanan melalui otomatis sistem. Yang ketiga, kultur eksperimentasi, mendorong ASN untuk mencoba cara-cara baru dalam memecahkan masalah. Dalam budaya digital, kegagalan kecil saat bereksperimen dianggap sebagai bagian dari proses pembelajaran menuju efisiensi yang lebih besar. Poin keempat, sinergi menuju smart governance. Smart governance bukan sekedar penggunaan teknologi mutakhir dalam pemerintahan, melainkan perpaduan antara sistem yang cerdas dan sumber daya manusia yang berintegritas. Sinergi antara digital ethics atau sebagai kompas moral dan digital culture atau sebagai motor penggerak adalah kunci utama transformasi birokrasi. Tanpa etika, teknologi dapat disalahgunakan. Budaya yang tepat, teknologi hanya menjadi tempelan tanpa dampak berarti. Berikut adalah pengembangan model implementasi menuju smart governance melalui 3 tahapan strategis. Poin A, peningkatan literasi, fondasi kompetensi. Literasi digital bagi ASN bukan lagi pilihan, melainkan syarat dasar untuk mengoperasikan instrumen negara di era modern. Yang pertama, penguasaan teknis atau digital skills. ASN harus mahir mengoperasikan perangkat digital, aplikasi tata kelola perkantoran, platform e-government, sehingga pemahaman dasar tentang keamanan siber atau cyber security. Kedua, literasi data. Kemampuan membaca, menganalisis, dan menyajikan data menjadi informasi yang mudah dipahami oleh publik maupun pimpinan. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana data diolah secara etis dan aman. Dan yang ketiga, pemahaman regulasi. Literasi mencakup pemahaman mendalam tentang UU ITE, aturan perlindungan data pribadi, dan pedoman internal instansi mengenai penggunaan media sosial agar ASN tidak terjerat masalah hukum akibat ketidaktahuan. Poin kedua, penerapan etika,
Kompas integritas dalam praktik. Setelah memiliki kompetensi teknis, ASN harus mampu memenuhi setiap perilakunya dengan kompas moral yang kuat. Pertama, internalisasi nilai. Menjadikan etika digital sebagai bagian dari keseharian, bukan sekadar aturan di atas kertas. Integritas di ruang digital berarti jujur meskipun tidak ada yang mengawasi, serta menjaga etika berkomunikasi meski berada di balik layar. Kedua, budaya self-reflection. ASN yang beretika secara proaktif melakukan penyaringan konten sebelum dibagikan. Mereka tidak hanya bertanya, apakah ini informatif, tetapi juga apakah ini melanggar kerahasiaan negara, atau apakah ini mencederai netralitas sebagai ASN. 3. Responsibilitas digital. Menjaga kehormatan negara dengan tidak memberikan ruang bagi hoax, ujaran kebencian, atau konten yang merusak persatuan bangsa. Slide berikut. Poin yang ketiga, penguatan budaya, transformasi kebiasaan kerja. Tahap ini adalah fase di mana perilaku yang etis dan terampil menjadi habituasi atau budaya kerja yang melekat dalam instansi. Poin pertama, adaptabilitas yang disengaja. Membangun lingkungan kerja yang tidak takut mencoba teknologi baru. Setiap ASN didorong untuk mencari cara kerja yang lebih cepat dan efisien tanpa mengorbankan kualitas layanan. Poin kedua, kolaborasi tanpa sekat. Mengganti ego sektoral dengan semangat berbagi. Platform kolaborasi digunakan untuk mempercepat alur kerja, di mana data dan sumber daya dapat diakses dengan mudah oleh unit kerja yang membutuhkan, menciptakan ekosistem kerja yang transparan. Ketiga, inovasi berkelanjutan. Menjadikan inovasi sebagai budaya, di mana setiap masalah yang ditemukan di lapangan dipecahkan melalui solusi digital. Budaya ini menciptakan iklim di mana setiap ASN merasa terpanggil untuk memberikan service excellence kepada masyarakat. Berikut adalah kesimpulan. Transformasi digital dalam pemerintahan menurut perubahan perilaku mendasar bagi ASN, di mana keberhasilan smart governance tidak sekedar bergantung pada kecanggihan teknologi, melainkan pada integritas digital serta transformasi pola pikir dan etos kerja. Digital ethics berperan sebagai kompas moral untuk menjaga kepatuhan hukum dan keamanan data, sementara digital culture berfungsi sebagai penggerak kebiasaan kerja yang adaptif, kolaboratif, dan inovatif. Sinergi antara etika yang kokoh dan budaya digital yang dinamis pada akhirnya akan menghasilkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan responsif, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara yang cerdas. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.